Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2676 Tangkap Dia Untukku. Ledakan. Gemuruh. Di luar penjara, terdengar suara dengung yang konstan, dan langit dan bumi bergetar. Para prajurit dan jenderal surgawi terhubung satu sama lain, dengan permusuhan yang kuat, menindas alam semesta. Ya, masih Yin Mingqi yang memiliki gerakan yang lebih baik. Para dewa yang datang setelah melihat pertempuran ini, menghela nafas tanpa henti. Mereka juga menangkap Ye Chen, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Jika mereka berani mengambil langkah di luar ambang pintu, mereka akan diserang dan dibunuh oleh Yin Ming. Dia adalah penguasa surga. Siapa yang bisa menolak sebuah memesan? Jutaan tentara dan jenderal surgawi merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mengapa? Terlalu banyak dewa tua yang menghela nafas. Ye Chen terjebak di sini. Mereka putus asa. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani merampok seseorang dari Yin Ming? Bahkan jika ada jutaan pasukan berdiri di sana, mereka tidak akan dapat merampok mereka. Sekarang, 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia bukan tandingan jutaan tentara dan jenderal surgawi. Ini adalah jalan buntu. Tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tak heran, Ye Chen akan dimakamkan di depan penjara. Aku berkata, ayo pergi. Raja Naga Banjir baru saja mendarat di sebuah bukit kecil di kejauhan. Melihat pertempuran ini, dia memiliki keinginan untuk menoleh dan lari. Seperti dia, Raja Iblis Banteng yang biasanya genit dan sombong, dan monster besar yang menggertak, juga pengecut tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Di mana jutaan pasukan? Ketika gelombang besar menghantamnya, itu akan menjadi sangat asam. Di depan penjara, Ye Chen berdiri diam. Sekarang, di belakangnya adalah penjara dengan ratusan ribu prajurit dan jenderal surgawi. Di depan adalah pencegat dengan jutaan prajurit dan jenderal surgawi, dan dia terjebak di tengah. Untuk bisa keluar dari penjara, aku sangat meremehkanmu. Yin Ming tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman, dengan ekspresi main-main. Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Kamu juga luar biasa, Ye Chen tersenyum. Lalu, apakah kamu masih ingin melawan binatang yang terperangkap itu? Yin Ming menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku berkata, aku akan bermain catur besar denganmu. Ye Chen berkata dengan tenang, menepuk bahunya dengan debu, kata-katanya datar, meskipun dia dikelilingi, dia masih tenang dan tenang. Permainan catur yang hebat. Sebelum Yin Ming memberi perintah untuk menyerang, dia mendengar seringai ganas. Yang abadi datang, begitu pula Dewa Alkimia, menyapu iblis-iblis mengerikan, awan hitam bergulung, rambut acak-acakan, dan mata merah. Dalam wujud seperti itu, jika dikatakan bahwa dia bukan iblis, iblis itu tidak akan mempercayainya. Sekarang, ketiga pemain dalam game semuanya ada di sini. Pilgat mengabaikan Yin Ming dan hanya menatap Ye Chen, menggertakkan giginya, matanya penuh tirani dan keganasan. Roh batu inilah yang berkomplot melawannya, menelan ramuan kekaisaran yang dia kerjakan dengan sangat keras untuk disempurnakan, dan menghancurkan semua rencananya. Sejak berlatih Taoisme, dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Yang mulia, tolong tangkap dia untuk saya. Saya akan berterima kasih banyak. Sejak Ye Chen menutup matanya, Dansen menatap Yin Ming. Old Dan, dia milikmu di kuil pil, tetapi jika dia meninggalkan kuil pil, dia bukan milikmu lagi. Yin Ming tertawa, dan akhirnya bangkit dari kursi naga, dengan tangan di belakang punggung. Berdiri di atas kereta giok, tersenyum dengan tenang, meski tidak mengenakan jubah naga, ada kekuatan besar yang memandang rendah dunia. Dia adalah penguasa surga. Hanya bercanda, itu Ye Chen yang menelan pil Dao Ilahi Kaisar, mirip dengan pil Dao Ilahi Kaisar. Jika Anda menginginkannya, bagaimana kalau bermain? Lao Su telah membawa jutaan pasukan, mengapa Anda tidak mengajak Anda berkeliling? Itu karena Anda tidak bisa memandang rendah orang, siapa yang bisa menyalahkan ini? Sekarang, bayinya hilang semua, siapapun yang mengambilnya adalah miliknya. Dan biarkan saya mengambilnya untuk Anda, mengapa wajah Anda begitu besar?
Selain itu adalah makanan Laosu, dan kamu bersikeras untuk mengambilnya. Anda bisa mengambilnya, mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Ekspresi Dansen berubah ganas lagi, dia benar-benar meremehkan pangeran ke-8 ini, yang berbudi luhur seperti ayahnya, Kaisar Giok, yang selalu licik, dan pada saat-saat kritis, tidak ada yang akan memberikan muka. Keempat pihak tidak bisa berkata apa-apa, terutama penonton teater yang mengangkat tangan lagi. Seorang master dari kuil alkimia dan master dari Istana Surgawi, itu akan menjadi pertunjukan besar bagi mereka. Adapun Ye Chen, dia berkata dengan sangat profesional bahwa dia juga salah satu dari banyak penonton teater. Ini adalah permainan 3 orang. Saat 2 orang bermain catur, akan selalu ada 1 orang yang menjadi pengamat. Dan pada saat ini, dia adalah pengamat. "Ai King, aku akan memberimu kesempatan." Yin Ming berkata lagi, dan memandang Dansen dengan senyum miring, "Jika kamu bisa menjatuhkannya, aku akan membiarkanmu membawanya pergi." Mudah untuk mengatakannya. Mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum. Dia tersenyum bahagia, dan Yin Ming tersenyum lebih bahagia. Menghitung, dia masih merencanakan, menunggu Dansen dan Ye Chen bertarung sampai keduanya kalah. Dengan kata lain, dia tidak suka menjadi pemain dalam permainan, tetapi lebih suka menjadi penonton. Dia adalah tuannya, duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau adalah apa yang harus dia lakukan. Ini adalah seni kaisar, jika kaisar langit memainkannya, dia juga akan memainkannya. Ini juga menyenangkan, kesenangan kaisar. Ye Chen melirik Yin Ming, dia tahu apa yang dipikirkan pria itu lebih baik daripada orang lain, bahkan jika Dewa Alkimia menjatuhkannya, Yin Ming tidak akan bisa melepaskannya, jutaan pasukan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Jika Anda ingin merampok orang, Anda harus memiliki modal sebesar itu. Sangat disayangkan bahwa Dewa Alkimia hari ini penuh dengan alkimia kaisar, dan pikirannya telah dibutakan oleh amarah dan keinginan. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kebijaksanaan masa lalu? Tampaknya itu adalah hadiah dari Yin Ming, tetapi sebenarnya, dia sedang dirawat oleh Yin Ming. Gun membuat. Namun, dia tidak akan mengingatkan bahwa orang-orang dalam permainan dan penonton tidak lagi penting, yang penting keluar. Adapun Pilgat, itu akan menjadi peluang. Jika Anda menekannya, Anda mungkin bisa memanfaatkannya. Di bawah perhatian semua orang, jutaan pasukan mundur secara kolektif, membentuk lingkaran pengepungan, menutupi langit dan bumi itu. Dalam kegelapan, ada lebih banyak penghalang, menjebak alam semesta, dan banyak formasi dan formasi pembunuhan cara kaisar juga diatur dalam satu baris, dan sekitarnya tidak dapat ditembus. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilgat bergerak, dengan seringai di wajahnya, menginjak langit, setiap langkah yang dia ambil, auranya naik sedikit, dia keluar dari tempat kejadian, ada lapisan awan gelap di atas kepalanya, menutupi alam semesta inci demi inci. Inci, tubuhnya terlalu berat, setiap langkah jatuh, mereka semua menginjak langit yang kosong dan bergemuruh. Kemanapun dia pergi, para prajurit dan jenderal surgawi semuanya memberi jalan secara diam-diam. Penonton dari segala arah langsung disegarkan. Master Kuil Alkimia akan menantang calon kepala sekolah Huasan, siapa yang akan menang, tidak diketahui. Tentu saja, tidak masalah siapa yang menang atau kalah, yang penting penguasa surga akan menjadi pemenang terakhir, Dansen tidak dapat melihatnya, tetapi sebagai orang luar, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole mengikuti di belakang. Ye Chen dan Dansen akan menjadi jangkrik dan belalang sembah. Dan Yin Ming adalah burungnya. Tupai kecil. Ledakan. Dengan keras, Dansen duduk, menatap Ye Chen dengan tatapan tajam di matanya, dan senyumnya juga menyeramkan dan tirani. Ekspresi Ye Chen menjadi jauh lebih acuh tak acuh, dan dia masih tanpa kegembiraan, kekhawatiran, kemarahan atau kebencian melihat alkimia saat ini, dia lebih sedih. Orang tua ini juga, orang miskin di bawah hukum yang kejam. Oke, aku akan datang, kata Suratianzun, sudah berdiri di menara, masih sangat jauh dari keadaan puncak. Baik, kata Ye Chen dengan ringan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Dewa Alkimia, dia tidak akan dihancurkan. Apakah Anda kalah atau menang, Anda semua bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebelum itu, ada satu harta yang perlu diambil kembali. Dengan pikiran di benaknya, sebuah kitab ilusi terbang keluar dari tubuh Yin Ming, itu adalah kitab suci Tao Huasan,
dan itu kembali ke sisi Ye Chen seperti cahaya ilahi sepanjang jalan, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Katakan dengan riang. Pada akhirnya, itu jatuh ke tubuh Ye Chen. Ketika dunia melihatnya, mereka heran bahwa kitab suci Tao yang diberikan masih bisa diambil kembali, dan mereka yang bermata jahat akan melihatnya dengan sekali pandang. Huasan Daojing mengakui Ye Chen sebagai tuannya, dan ada hubungan bawaan antara keduanya. Tidak peduli kepada siapa Anda memberikannya, Anda dapat mengambilnya kembali hanya dengan satu pikiran. Sebelumnya, sebelum Yin Ming benar-benar mematahkan wajahnya, kitab suci Tao ditempatkan bersamanya. Sekarang, semua pertempuran ini telah diatur, dan kitab suci Tao akan ditarik. Orang itu, saat dia memberikan kitab suci Tao, dia mungkin berpikir untuk mengambilnya kembali. Jika itu aku akan menerimanya juga, dan aku tidak bisa mengambil keuntungan dari lawan. Roh. Batu kecil ini, kamu bisa banyak mendengarkan. Mulai sekarang, ada banyak orang yang mengacungkan jempol pada Ye Chen, dan mereka menghitung sepanjang jalan, bukankah otak mereka sakit? Melihat Yin Ming lagi, berdiri dengan tenang di atas kereta giok, kitab suci Tao diambil kembali, dia tidak marah sama sekali, sebaliknya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main. Apakah kitab suci Tao diterima atau tidak? Tidak relevan baginya. Hari ini, Ye Chen tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Membunuh. Diiringi raungan marah, Dewa Alkimia meluncurkan serangan, naik ke langit dengan satu langkah, dan ketika telapak kakinya jatuh, dia menginjak langit, dan menekannya ke bawah dengan telapak tangannya, seberat raksasa. Gunung setinggi 8.000 kaki, menghancurkan alam semesta, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ye Chen mendengus dingin, batang besi di tangannya berdengung, dan pergi dengan satu pilar mencapai langit. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan ketika telapak tangan dan tongkat saling bersentuhan. Ye Chen terhuyung dan hampir jatuh ke langit. Adapun Dansen, dia berdiri diam, kekuatan pertempurannya telah pulih, dan dia melampaui Ye Chen. Feng. Dengan suara dingin, Pilgat membentuk pola formasi, membentuk formasi peri. Sangat disayangkan bahwa formasi itu tidak efektif melawan Ye Chen, dan cacatnya ditemukan dalam sekejap, dan celah itu dihancurkan dengan tongkat, dan Dewa Alkimia Fuksi dikembalikan. Merusak. Dewa Alkimia juga tidak dibangun, dan dengan dengungan, langit runtuh, menghancurkan jalan Kaisar Fuksi dengan paksa. Pada saat ini, Ye Chen tiba, tetapi menabrak telapak tangan Dansen, dan terlempar keluar sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Lautan sihir yang gelap datang menelan langit dan menghancurkan bumi, terbungkus dalam gemuruh kesunyian, menghancurkan langit runtuh sedikit demi sedikit, menelannya. Membuka. Teriak Ye Chen dengan keras, merobek lautan sihir, melompat keluar seperti naga. Bersenandung. Dan Gat membunuhnya seketika, menembus dengan jari cahaya ilahi, menembus lubang berdarah di dada Ye Chen, niat membunuh yang mengerikan, penuh dengan sifat iblis, menghilangkan esensi Ye Chen, membuat lukanya tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Setelah meraba, tidak ada alasan bagi Ye Chen untuk tidak mengubahnya kembali dengan tongkat yang kokoh, dia memukul dahi Dansen. Wow, kecut. Latar belakang tubuh Dao Rao, semua tengkorak terbang secara horizontal, lautan sen menggelegar, kepalanya akan meledak, separuh kepalanya hancur, dan otaknya meledak, dan peri yang melihatnya muntah. Bagus, sangat bagus. Dan Sen tidak marah tetapi menyeringai, dia tidak tahu apakah itu kegembiraan atau tirani, dia telah melupakan rasa sakitnya, dan membuat segel dengan satu tangan. Bersenandung. Namun, ada suara mendengung di kehampaan, dan tungku alkimia ilusi muncul, setinggi gunung, menjebak Ye Chen di dalamnya adalah semacam kekuatan sihir rahasia, yang dapat memiliki kekuatan penghancuran dan memurnikan orang. Tujuannya sangat sederhana, untuk memurnikan Ye Chen menjadi pil lagi. Hancurkan dengan cepat. Surat Tianzun berteriak, dia telah bertarung dengan Dewa Alkimia sebelumnya, dan dari ekspresinya, dia tahu kengerian metode ini. Dia ditekan seperti ini saat itu, dan dia tidak bisa keluar dari yang rusak tungku alkimia ketika dia tiba. Mungkin ilusi, tetapi sangat sulit. Episode 2677 dan Seng vs dan Dewa. Buka untukku. Setelah Asura Tianzun selesai berbicara, Ye Chen memegang tongkat besi di tangannya, dan dia masih mengangkat langit dengan satu pilar, memberkati para dewa di jalan Kaisar, dan hukum di jalan Kaisar. Retakan. Suaranya yang renyah cukup enak di telinga.
Tungku alkimia ilusi yang baru saja terbentuk memiliki lubang besar yang ditusuk oleh Ye Chen dengan tongkat, melompat keluar dari dalam, berbalik dan memukul tungku tembaga ilusi dengan tongkat lain, menghancurkan tungku tembaga ilusi menjadi berkeping-keping, dan pecahan tungku alkimia ilusi runtuh dan terbang ke seluruh langit, masing-masing bagian seberat gunung, dan ruang yang terkompresi meledak. Dansen mengeluarkan erangan teredam, dan melangkah mundur, matanya yang sudah haus darah menjadi lebih berdarah dan tirani. Melihat pemandangan ini, Asura Tianzun terbatuk-batuk di sekujur tubuhnya, cukup malu. Di masa lalu, dia ditanam di tungku alkimia ilusi, dan dia tidak bisa keluar ketika dia tiba. Ye Chen beruntung, dan menyodok dengan tongkat. Ternyata betapa pentingnya seorang pria memiliki tongkat. Membunuh. Dewa Pil melolong, meskipun kompor pil rusak, masih ada banyak kekuatan supernatural. Sekte teknik abadi Dao Kaisar, mengecam Ye Chen dengan putus asa. Cetakan telapak tangan, bayangan tinju, lampu pedang, pola susunan, tekanan luar biasa, don jangan katakan si Anjun, bahkan kulit kepala si Anjun mati rasa. Perang. Begitu Ye Chen meminum dentang, dia memegang jarum Ding Haisen di tangannya, membuka dan menutup, dan yang abadi muncul tanpa henti, tanpa tertinggal. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh di depan penjara terdengar keras dan menggetarkan bumi. Lingkaran pertempuran yang dikelilingi oleh jutaan tentara dan jenderal surgawi berada dalam kekacauan, dengan kabut darah yang mengepul dan cahaya langit yang bergolak, dan potongan-potongan ruang runtuh, mencerminkan visi hari kiamat. Di mana asap mesiu bersembunyi, ada dua sosok berdarah. Salah satunya adalah Dewa Alkimia, yang telah sepenuhnya menjadi iblis, dan masih menjadi iblis gila, berdiri di langit, menginjak lautan darah iblis, menyapu roh jahat yang mengerikan, dengan rambut panjang berwarna merah darah berkibar, hanya menyerang tetapi tidak membela, pikiran dibutakan oleh keinginan, hanya ada pembunuhan brutal yang tersisa. Salah satunya adalah Ye Chen, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya, acuh tak acuh seperti es, seperti Raja Peri yang halus, berdiri di langit barat, menginjak galaksi yang luas, dikelilingi oleh Tao, penglihatan kuno tampaknya tersembunyi, dan ada jalan surga yang luar biasa. Satu timur dan satu barat, keduanya saling berhadapan dengan teknik rahasia setiap kali mereka bertabrakan, lingkaran keheningan menyebar, mengguncang alam semesta hingga runtuh. Bertarung melawan Dewa Alkimia sendirian, aku tidak kehilangan angin. Tingkat pertama Zundi sangat mendominasi hari ini, bisakah dia menjadi puncak? Zundi, mungkin karena menelan para dewa. Tanpa diduga, aku tahu bahwa Ye Chen bisa bertarung, tetapi saya tidak tahu bahwa Ye Chen bisa bertarung seperti ini, dan dia sekuat Dewa Alkimia dalam keadaan demonisasi, dia tidak bisa menjatuhkannya, dan dia sering terluka olehnya. Ini memalukan. Sudut mulut Bull Demon King berkedut saat dia melihat. Memalukan. Kelompok iblis besar itu menjawab dengan tatapan kosong, mata mereka terpaku dan jantung mereka berdebar kencang. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Sebuah batu kecil yang baru saja naik ke peringkat Zundi belum lama ini mampu bertarung dengan Dansen secara merata. Ini terlalu sangat kuat. Jutaan tentara dan jenderal surgawi, apakah mereka berada di penjara langit atau di luar penjara langit, semuanya menelan air liur mereka. Mereka tahu betapa mengerikannya Dewa Alkimia, dan Kaisar Langit tidak lemah sama sekali. Pertempuran sebelumnya melawan Sura Tianzun bukanlah dominasi biasa, tapi sekarang dia tidak bisa menang melawan Ye Chen, yang merupakan kaisar tingkat pertama. Kamu bisa bertarung seperti ini. Jenderal berambut ungu yang menjaga penjara Falun Wang sebelum bangun kali ini, dan melihat pemandangan itu, sungguh sulit dipercaya. Xingjun kecil di matanya terlalu menakutkan. Pukul dia dengan tongkat, Ye Chen memiliki kekuatan itu. Dia tidak menyalahkan Ye Chen karena memukulinya, tetapi karena memukulinya, dia menyelamatkannya setelah penyelidikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dia juga memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang yang begitu kuat, bahkan Dewa Alkimia tidak dapat mengalahkannya. Dia, apalagi kita yang abadi kecil. Menarik. Yin Ming tersenyum, masih berdiri di ujung kereta batu giok, dengan tangan di belakang, seperti raja di dunia, menyaksikan para jenderalnya bertanding. Dan dialah yang membimbing dunia. Hari ini, kekuatan tempur eksplosif Ye Chen benar-benar mengejutkannya, dan sekali lagi meremehkan Ye Chen, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan misteri, yang mengejutkannya dan membuatnya bersemangat, dan dia tidak tahan untuk mengungkapkannya. Orang luar terkejut, dan mata beberapa orang di pagoda Ye Chen cukup menarik.
Nak, ayo tutup. Tai Bai mendecakkan lidahnya. Sejak memasuki pengadilan surgawi, ini adalah pertama kalinya bagiku melihat God Alchemy dikacaukan dengan sangat menyedihkan. Tai menghela nafas, hal yang konyol adalah bahwa pihak lain hanyalah seorang kaisar kecil yang baru saja maju. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tian Qing tertegun, hanya merasa pusing. Binatang. Siming menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki banyak kata untuk diucapkan, tetapi setelah dipikir-pikir, dua kata ini adalah yang paling tepat untuk menggambarkan Ye Chen. Dibandingkan dengan mereka, Falun Wang dan Yue Xin jauh lebih tenang. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang Kaisar Chu yang agung. Masih kalimat yang sama, dibandingkan dengan Kaisar Tu, Dewa Alkimia adalah selokan kecil. Di masa lalu, Ye Chen mampu mengalahkan Yang Maha Tinggi melawan langit, tetapi sekarang kultivasi vertikalnya tidak baik, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh Dewa Alkimia. Zhao Yun, ketika kamu melihatnya saat itu, kamu juga terkejut. Surat Tianzun bergumam, melihat bayangan Zhao Yun dari tubuh Ye Chen, sama jahatnya, sama menantang surga. Dalam kehidupan ini, dia hanya melayani satu orang, dan itu adalah Zhao Yun. Hari ini, satu lagi ditambahkan, dan itu adalah Ye Chen. Mereka sangat mirip. Itu harus didukung oleh kekuatan ramuan ilahi. Tebakan ini dapat diandalkan. Ramuan kekaisaran yang sebenarnya harus menguasai kekuatannya. Kami belum mengambilnya. Dari jendela pagoda, aku menyodok kepalaku keluar dan melihat keluar. Semakin aku melihat, semakin aku menjadi takut, dan semakin aku melihat, semakin bersemangat aku. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Ye Chen bisa bertarung seperti ini, tetapi sekarang saya mengetahuinya, kepercayaan diri untuk memberontak akan lebih kuat. Jika dia benar-benar bisa bertarung, ditambah garis keturunan Surat Tianzun dan Huasan, dia mungkin bisa melakukannya. Melawan alam abadi. Engah. Saat mereka bertiga berbicara, Ye Chen terluka parah dan jatuh ke langit dengan pedang dan sen. Tekan aku. Alkimia berteriak dengan keras, dan menekan dengan telapak tangan, sebuah gunung besar setinggi 8.000 kaki tiba-tiba muncul, diukir dengan rune kuno, dan bahkan pola ilahi beredar, yang merupakan kekuatan supernatural terlarang. Setelah ditekan di bawah gunung, pasti sulit untuk pergi. Ledakan. Ye Chen jatuh ke tanah, dan tanah runtuh di bawah langkahnya. Melihat gunung Lingtian, dia menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan membunuh di langit. Pada saat gunung hendak mendekatinya, dia melemparkan Daomi Miao Kaisar, menghindari larangan mengerikan, dan membunuh puncak ketiadaan tertinggi di 1 atau 2 saat membalikkan Dansen. Wow, kecut. Ketika dunia melihatnya, rasanya seperti ledakan emosi. Batang besi Ye Chen bukanlah batang besi biasa, pencuri itu berkata dengan dominan bahwa bahkan Kaisar Semu Puncak pun tidak akan mampu menanggungnya. Dan Pilgat membuktikan kebenaran ini dengan sangat baik, setengah dari kepala yang baru saja sembuh dirobohkan oleh Ye Chen. Engah. Ye Chen juga menyemburkan darah, memukul alchemy dengan tongkat, dan menerima telapak tangan dari alchemy, tubuh batu kecilnya hampir meledak. Seperti yang dikatakan Siming, alasan mengapa dia bisa bertarung melawan Dewa Pil adalah karena kekuatan obat dari Dewa Dao Kaisar. Jika tidak, itu pasti sudah dikalahkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur Dewa Alkimia dapat dibandingkan dengan yang suci, orang yang begitu kuat, dengan basis kultivasinya saat ini, tidak dapat bertarung. Jika dia ingin benar-benar menyaingi Dewa Alkimia, dan benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dia harus berada di atas langit ketujuh. Untuk saat ini, itu semua karena berkah dari Dewa Alkimia. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kekosongan berdengung, dan alkimia menjadi ganas, dan satu demi satu cahaya ilahi keluar dari tubuh. Setiap cahaya ilahi adalah senjata ajaib. Ada ribuan dari mereka, dan lebih dari setengahnya adalah prajurit kuasi kaisar, mekar dengan semua jenis kecemerlangan, seperti senjata ajaib bintang terang, di dunia gelap, sangat menyilaukan, momentumnya terhubung, dan paksaannya luar biasa. Wow! Tiba-tiba ada seruan, terlalu banyak orang mengangkat kepala, dan terlalu banyak orang yang terpesona. Entah dia Dewa Alkimia, atau dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat, ada begitu banyak senjata ajaib dan bisa diaktifkan bersama. Jika kamu merampoknya, ayo kita lakukan. Sekelompok monster besar dan iblis semuanya menyentuh dagu mereka, memikirkan hal-hal yang baik. Dewa Alkimia tidak hanya memiliki senjata ajaib, tetapi juga pil.
Mereka yang memiliki pemikiran seperti itu, ada juga pembudidaya lepas di dunia keabadian longgar, jenis yang berspesialisasi dalam membunuh orang dan mencuri barang, siapapun yang punya uang jarang. Chaos Cauldron, aku sedikit merindukanmu. Ye Chen melirik ketiadaan, dan tiba-tiba bergumam. Jika di surga, setiap kali ada jembatan seperti itu, tripodnya lebih aktif daripada siapapun, dan dia lebih sadar daripada siapapun, dia tidak perlu bergerak, dan dia tidak memiliki kekuatan sihir rahasia. Sayang sekali dia terlibat dalam perampokan, dan alat-alat ajaib serta harta karun rahasianya. Dewa garis keturunan. Batu sumber pil. Mereka semua disimpan di satu tempat dalam kegelapan, dan hanya ketika dia melewati kesengsaraan dia akan kembali satu sama lain. Ini adalah manfaat dari memiliki respon memori. Apa yang kamu lakukan? Pukul. Surat Tianzun memarahi, ribuan artefak magis telah dijatuhkan, jadi Anda harus berdiri teguh, jika gagal, itu akan hancur menjadi abu. Ye Chen mendapatkan kembali pikirannya dalam sekejap, menginjak alam semesta dengan satu langkah, dan bergegas ke langit. Batang besi di tangannya bersenandung. Tidak ada kuali dewa kekacauan, tetapi ada jarum dewa Dinghai. Ledakan. Dentang. Ledakan. Kapan? Suara yang mengikutinya sangat menyenangkan. Gambar-gambar berikutnya sangat menarik perhatian. Senjata ajaib di seluruh langit lebih rapuh dari yang terakhir. Jarum Dinghai Sen Ye Chen juga lebih ganas dari yang lain. Setiap kali tongkat diangkat, senjata ajaib akan meledak, dan pecahan senjata ajaib akan diwarnai dengan kecemerlangan sisa, runtuh ke langit, sangat indah. Gudong. Penonton dari segala arah menelan ludah mereka serempak. Ini terlalu ganas. Satu tongkat dan satu senjata ajaib seperti memukul lalat. Di mata dunia, tentara kuasi kaisar yang menakutkan juga menjadi rapuh di matanya. Melawan pemukulan. Melihat dan sen lagi, setiap kali senjata ajaib meledak, itu akan dibalas sekali, mundur, dan memuntahkan seteguk darah tua setiap kali dia mundur selangkah. Jika dia melakukannya lagi, dia pasti tidak akan menggunakan senjata ajaib untuk menyapa Ye Chen, tongkat besi pria itu terlalu aneh dan terlalu mendominasi. Ledakan. Diiringi raungan, senjata sakti terakhir meledak. Tubuh Ye Chen seperti cahaya dewa, dan dia berlari ke seluruh langit, dan mengumpulkan pecahan senjata ajaib yang tersebar ke dalam pagoda. Kebanyakan dari mereka terbuat dari besi dewa dan besi abadi, sehingga tidak bisa disia-siakan. Jika mereka dibawa kembali, mereka akan ditelan oleh jarum dewa laut. Membunuh. Dewa alkimia menjadi semakin gila, dan dia datang dengan aura yang menakutkan. Wajahnya dipelintir dengan ganas, dia berada di puncak Kaisar Semu, dan itu bukan puncak Kaisar Semu, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan Ye Chen, dan dia sangat marah. Ye Chen tidak akan pernah dipukuli sambil berdiri, dan menyerang secara langsung. Episode 2678 Terobosan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah jeda singkat, ledakan dimulai lagi, dan keduanya lebih ganas dari yang lain. Dari langit timur, mereka bertempur ke Tianxiao Selatan, dari Tianxiao Selatan, mereka bertempur ke langit barat, dan dari langit barat, mereka bertempur sampai ke hampaan utara. Molang, sopirnya kabur, Asura Tianzun mengingatkan. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chen juga memikirkan masalah ini, melihat sekeliling lebih dari sekali, mencoba keluar, itu lebih mudah. Sambil berbicara, Dewa dan datang lagi, dan menusuk keningnya dengan satu jari. Pukulan ini sangat menakutkan, meskipun Ye Chen begitu kuat, dia hampir terbunuh, lubang darah di antara alisnya, darah muncrat tipis, sangat mencolok, dan bahkan niat membunuh yang lebih besar mengalir ke lautan dewa, berusaha untuk menghapus roh primordialnya. Ye Chen mendengus dingin, Dao Yun terungkap sepenuhnya, menghapus niat membunuh, melompat ke langit dalam sekejap, dan menghindari telapak tangan Dansen. Kemudian, dia berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Dansen meraung, dengan rambut panjang berwarna darah tergerai, menggulung dan menggulung Mosa, mengejarnya dengan putus asa, mengejar dan menyerang pada saat yang bersamaan. Posisi Ye Chen cukup khusus, dan dia akan pergi kemanapun ada banyak orang. Adikmu. Para prajurit dan jenderal surgawi tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati ketika mereka melihatnya, dan mundur satu demi satu. Keduanya adalah orang-orang yang tak tertandingi dan kejam, dan fluktuasi perang begitu besar sehingga bahkan yang abadi pun mungkin tidak dapat menanggungnya, apalagi para prajurit kecil ini, jika akibatnya datang, mereka akan dihancurkan. Namun, Tuan Muda Ye memiliki watak seperti itu,
Tuan yang tidak tahu malu, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan wajah tidak tahu malu. Dia membungkuk, dan alkimia di belakangnya juga bergerak naik, dia tidak peduli siapa yang menjadi miliknya, dan dia menggunakan gerakannya sepenuhnya. Engah, engah, engah. Darah mekar, dan para prajurit dan jenderal surgawi menderita malapetaka, dan potongan-potongan itu berubah menjadi kabut darah. Formasi para biarawan, yang seharusnya rapi, langsung keluar dari formasi dan kacau karena operasi Ye Chen. Beberapa dewa tua mendengus dingin, berdiri di segala arah, masing-masing mencubit sidik jari mereka, mengorbankan pesona besar, dan menutupi dunia. Artinya jelas, jangan lari-lari di langit, bertarung saja di pesona. Ye Chen mengabaikannya, dan jalan seorang kaisar melewatinya dengan tidak jelas. Dewa alkimia juga mengabaikannya, dan jalan keabadian seorang kaisar melewati penghalang. Ups! Ketika yang abadi melihatnya, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya, dan berkorban lapis demi lapis. Namun, mereka semua meremehkan kedua talenta itu. Yang disebut pesona, di mata mereka, hanyalah hiasan, pesona tingkat non-imperial tidak berguna. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen berjalan sepanjang jalan dan berhenti sepanjang jalan, dan Gat mengejar sepanjang jalan dan menyerang sepanjang jalan, suara gemuruh mengguncang langit, kemanapun mereka berdua lewat, ada kabut darah yang melonjak, dan saya tidak tahu berapa banyak tentara dan jenderal surgawi yang mati. Pasukan beberapa juta orang berada dalam kekacauan lagi, orang-orang telentang, anggota badan dan lengan patah, pedang, senjata, pedang dan tombak beterbangan di seluruh langit, dan tentara surgawi serta jenderal dengan kultivasi yang lemah langsung berkurang menjadi abu, dan gambar itu berdarah. Sialan. Para prajurit dan jenderal surgawi memiliki garis-garis hitam di seluruh wajah mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen dari kejauhan, mereka mundur, takut bahwa mereka tidak akan dapat menghindarinya. Tampaknya Ye Chen telah menjadi dewa wabah. Murni. Penonton dari segala arah menghela nafas dengan tangan di tangan mereka. Jutaan tentara dan jenderal surgawi dikalahkan oleh mereka berdua, dan medan perang yang kacau dikelilingi oleh darah. Yang mulia, ada saat ketika banyak komandan memandang Yin Ming, semuanya panik, menatap Yin Ming dengan harapan, berharap Yin Ming akan memerintahkan serangan itu. Dengan hanya satu perintah, jutaan pasukan akan bergegas maju untuk membunuh Ye Chen dan Dan Shen bersama. Jika ini terus berlanjut, dewa tahu berapa banyak orang yang akan mati sia-sia. Yin Ming hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menonton dengan penuh minat, sedikit mengagumi pemandangan ini, di matanya, nyawa tentara dan jenderal surgawi lebih murah daripada hal-hal yang tidak berharga. Dia mencari kesenangannya, sementara Ye Chen mencari jalan keluarnya. Setelah keributan besar, para prajurit dan jenderal surgawi berada dalam kekacauan, dan langkah selanjutnya adalah memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Bunuh. Gat Alchemy meraung, membawa amarah yang mengerikan, membakar esensi dan asalnya, sebagai ganti kekuatan dan kecepatan tempur yang kuat. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia menghindari serangan dewa alkimia dengan keterampilan tubuh misteriusnya, dan berlari lurus ke satu sisi untuk melarikan diri. Selama dia keluar dari pengepungan, dia akan terbang seperti burung. Prajurit dan jenderal surgawi masih bersembunyi, tanpa perintah Yin Ming, mereka tidak berani menyerang tanpa izin, jadi mereka harus mundur secara pasif, dan mereka harus bersembunyi dengan cepat. Yang mulia, Xiang Abadi, yang berada di sisi kereta giok, menatap Yin Ming dengan makna yang jelas di matanya. Jika ini terus berlanjut, Ye Chen akan benar-benar melarikan diri. Sudut mulut Yin Ming sedikit melengkung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Di sisi lain dunia, Ye Chen mendesis seperti guntur, tidak lagi menyembunyikan niatnya, dia ingin membunuh Yin Ming dengan paksa sebelum dia berubah pikiran. Kemana harus pergi? Dengan mendengus dingin, seseorang menghalangi jalan ke depan, bukan tentara dan jenderal surgawi, tetapi para tetua kuil pil. Saya harus membantu dewa dan menghentikan Ye Chen. Gulungan. Mana Ye Chen terbakar seperti api dengan sebatang tongkat, dia menerbangkan sesepuh pertama kuil dan dengan lambaian tangannya, dia membalikkan sesepuh kedua. Karena alasan ini, dia juga terluka parah. Dia terkena pedang tetua ketiga, dan lengannya hampir dicabut. Alkimia di belakangnya bahkan lebih ganas. Ribuan metode rahasia memadatkan jari-jarinya dan menusuk Ye Chen dari kembali. Menyegel. Lebih dari selusin Zundi Zun dari kuil alkimia datang untuk membunuh, dan mereka menggunakan teknik rahasia pelarangan,
dan bahkan ada lebih banyak senjata ajaib untuk menekan mereka. Jelas bahwa mereka ingin bertarung dalam kelompok. Jika Anda menangkapnya itu, Anda akan menyelesaikan pahala dan kebajikan Anda. Biarkan kamu menyegelnya. Ye Chen mencibir, berganti tempat dengan Penatua ke-9 dari Kuil Pil. Meskipun dia pergi, Penatua ke-9 berada dalam situasi yang sedikit menyedihkan. Dia tidak tahu harus kemana, jadi dia diledakkan menjadi sampah, dan jiwanya berserakan di tempat. Penjara ruang. Orang-orang di kuil dan tidak dibangun, ada ratusan kaisar semu, yang semuanya membentuk segel, menyegel 4 arah langit dan bumi, dan memutus kekuatan supernatural Ye Chen. Larang adikmu. Ye Chen juga gila, cahaya surgawi meledak di tubuhnya, dia adalah seorang prajurit semi-dewa, menembus ke langit, dan meledakkan pemenjaraan, dan itu adalah perubahan dunia lainnya, mengadu domba sesepuh dari kuil alkimia Jalan Huang Kuan. Bajingan. Orang kuat dari kuil Pil melolong marah. Ketika penjara itu rusak, dia dilarang lagi. Tanpa kekuatan supernatural Ye Chen, dia tidak akan bisa menangkapnya. Dia tidak hanya tidak bisa ditangkap, tapi dia juga akan melakukannya. Ditipu satu persatu. Mereka sangat berdedikasi, bagaimana mungkin Ye Chen tidak termotivasi? Ledakan. 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 Sering terdengar raungan, dan setiap kali kuil Pil disegel, dia akan menggunakan ledakan diri Zundi untuk membukanya, menyerang dan membunuh sepanjang jalan, sepanjang pengeboman, sepanjang jalan menggerakkan langit dan mengubah tanah, sebuah jalan berdarah, dan dibunuh hidup-hidup. Orang ini sangat kaya dan kejam. Setidaknya ada lusinan dari mereka. Tentara Zundi bersamanya. Apakah itu Kol Cina? Itu datang, itu datang. Semua iblis besar mengangkat hati mereka, seperti Raja Iblis Banteng, dengan mata merah, berharap Ye Chen keluar dari pengepungan. Engah. Di bawah tatapannya, Ye Chen berdarah, dan diraba oleh Dansen lagi. Orang kuat dari kuil Pil seperti plester kulit anjing, ada tentara yang mengejar di depan dan intersepsi di belakang, tidak mudah untuk ditelan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen meraung, rambutnya acak-acakan, matanya sedikit merah darah. Terlepas dari luka di tubuhnya, dia bergegas mati-matian, tetapi dia tidak bisa meledakkan penjara dengan senjata ajaib kaisar, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang sepenuhnya. Mati. Tetua Agung Kuil Pil datang lagi, menghancurkan orang mati dengan pedang. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, melawan pedang dengan paksa, dan mengayunkannya dengan tongkat. Bersenandung. Langit berdengung, dan orang-orang kuat dari kuil alkimia merapalkan mantra, atau peralatan sihir, atau kekuatan supernatural, atau teknik rahasia, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan setelah memikirkan tentang keabadian, bunga-bunga di pantai seberang muncul lagi. Dalam sekejap, dia menyusutkan tanah hingga 1 inci, berganti posisi dengan terlalu banyak orang, dan akhirnya keluar dari pengepungan, dengan langkah puluhan ribu kaki. Oh! Pedang itu, tirani dan tak tertandingi, membawa kekuatan kehancuran, tiba-tiba terwujud, tanpa peringatan sama sekali, bahkan dia lengah. Engah. Ketika darah mengalir, dia melakukan pukulan keras, dan baru saja dia keluar, lalu terbang kembali jauh-jauh, merobohkan berapa banyak orang kuat di kuil alkimia, dan merobohkan berapa banyak tentara dan jenderal surgawi. Ledakan. Dengan keras, dia menabrak gunung raksasa yang menjulang tinggi, dan gunung itu runtuh. Aku akan mengatakannya. Pasti ada seseorang yang menghalangi perimeter. Melihat kekuatan pedang ini, dia masih seorang master. Dan dia memiliki kekuatan nirwana. Potong. Mereka sedang menonton, begitu pula iblis-iblis besar, prajurit surgawi, dan jenderal. Terutama monster besar, wajahnya sangat jelek, mereka hampir mati, akhirnya mereka keluar, dan kemudian mereka ditebas dengan pedang, dihancurkan. Di bawah perhatian semua orang, ruang terdistorsi untuk sementara waktu, dan sosok buram keluar dari dalam, ditutupi jubah hitam, tidak dapat melihat melalui kehormatan, hanya mengetahui bahwa tubuh terkadang ilusi, terkadang padat, sosok itu hanyut seperti hantu, menginjak sungai abadi nirvana, datang dari cakrawala, perubahan hidup dan keheningan, Daoyun yang hancur, menguraikan visi kehancuran. Matanya masuk jauh ke dalam jurang, dan jika dia melihat lebih jauh, dia merasa pikirannya akan tertelan. Itu, Immortal Venerable Nirvana. Seseorang terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Itu tidak diragukan lagi dia. Terlalu banyak orang tua yang abadi menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka, seolah melihat sesuatu yang menakutkan,
banyak orang menjadi pucat, seolah-olah mereka tahu asal-usul orang itu, dan sepertinya juga tahu kengeriannya. Immortal Master Nirvana. Latar belakang seperti apa, aku belum pernah mendengarnya. Little Immortal Lord dan Little Star Lord masing-masing menggaruk kepala dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Di masa lalu, alam abadi atas dibagi menjadi dua bagian, satu adalah pengadilan surgawi yang diperintah oleh Kaisar Giok, dan yang lainnya adalah tanah iblis yang diperintah oleh Raja Iblis. Setelah ribuan tahun konfrontasi, itu adalah Dewa Abadi. Nirvana yang menyelinap sendirian dan membunuh Raja Iblis. Membantu Kaisar Giok dan pasukan pengadilan surgawi untuk meratakan tanah iblis dan menyatukan alam abadi atas, dan baru kemudian pengadilan surgawi muncul hari ini. Raja bisa membunuh semua, tidak heran dia begitu mendominasi. Dia benar-benar abu. Siapa yang pernah bertarung dengan Kaisar Giok di surga, yang mana adalah orang biasa? Episode 2679 masih senior. Berbicara tentang ini, terlalu banyak orang menoleh dan melihat ke arah Ye Chen. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Ye Chen terhuyung-huyung berdiri, ada selokan darah di dadanya, dengan darah muncrat tipis, dan tulang serta organ dalam bisa terlihat. Pedang Immortal Nirvana terlalu kuat, dan dia hampir memotongnya hidup-hidup. Ya, aku bertarung sampai mati dan ditebas. Bukan perlawanan biasa untuk bisa melawan pedang Immortal Master Nirvana tanpa mati. Tidak ada gunanya. Melawan lagi. Hari ini hancur. Dengan jutaan surga tentara dan jenderal, ditambah dewa tua setingkat abu, Yin Ming benar-benar memikirkan Ye Chen. Bahkan jika dia mati, dia cukup untuk dibanggakan. Ada rasa kasihan di mata para penonton, dan mereka menginginkan Ye Chen untuk membunuhnya. Ada tembakan keras. Tidak heran jika Yin Ming begitu tenang, ada seseorang di belakangnya. Semua monster besar terlihat jelek, dan mereka semua melirik Yin Ming. Pria itu begitu tenang dan tenang dari awal hingga akhir, hanya karena semuanya berada di bawah kendalinya, bahkan jika Ye Chen melarikan diri dari pengepungan jutaan pasukan, dia tidak dapat melarikan diri dari penghalang rahasia. Pasti ada lebih banyak makhluk abadi yang bersembunyi di tempat gelap ini. Raja Naga Banjir menyipitkan matanya sedikit, memindai sekeliling, dia bisa mendeteksi banyak aura tersembunyi, dan yang disebut Nirvana Immortal hanyalah salah satunya. Bunuh. Melihat Ye Chen dipotong, dan Shen menjadi bersemangat lagi, berteriak, dan ingin membunuh lagi. Zeng. Yang mulia Jimmy yang abadi mengangkat pedangnya dan meletakkannya di depan Dewa Alkimia, yang berarti Anda tidak perlu pergi. Old dan, janda itu memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak bisa menerimanya, tidak heran raja ini. Yin Ming tersenyum pelan, dan akhirnya berbicara. Anda. Wajah Dewa Pil ganas, dan dia akan menjadi gila di tempat, tetapi dia ditangkap oleh orang-orang kuat di kuil Pil. Sepertinya dia juga merasakan aura tersembunyi yang tersembunyi di kegelapan. Apa yang dikatakan Yin Ming benar, kesempatan diberikan, Anda tidak menangkapnya, dan sekarang Anda melewatkannya, saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya lagi. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi Yin Ming, dia dapat menghancurkan kuil dan hanya dengan satu perintah. Yin Ming menutup matanya, melihat ke sisi lain, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Saya puas dengan pertunjukan besar hari ini. Puas. Saya puas. Meski begitu, dia tidak jauh lebih baik, niat membunuh yang mematikan sangat sulit untuk dihilangkan, dan dia masih membuat masalah di tubuhnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya bahkan lebih pucat, napasnya lemah, dan dia sangat lemah. Sebagian besar telah jatuh. Tuan Suci, panggil Yue Xin. Dengan suara menangis, matanya yang indah sudah lembab. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum meyakinkan. Yah, kamu orang tua, kamu masih hidup. Ximing, Tai Yi dan Tai Bai sedang melihat yang mulia Nirvana abadi, dan mereka telah mendengar namanya sebelumnya. Juga tidak mungkin diinjak-injak dengan mudah. Asura Tianzun telah keluar dari pagoda, dan meletakkan satu tangan di punggung Ye Chen, menanamkan esensi yang berdebar, dan juga membantu Ye Chen, mengelus niat membunuh, matanya yang dalam, menatap mata Nirvana Immortal, juga penuh ketakutan bahkan di masa kejayaannya, dia tidak yakin akan memenggal kepalanya, dan memberitahu Mo tentang keadaan sisa darah saat ini. Apakah kamu tidak takut generasi mendatang akan mengejekmu karena melakukan serangan diam-diam karena senioritasmu? Tianzun mendengus dingin, menatap yang mulia abadi Nirvana. Menjadi raja dan mengalahkan bandit sudah seperti ini sejak zaman kuno. Yang mulia abadi Jimmy berkata dengan acuh tak acuh,
kata-katanya tidak jelas, masih dingin dan sunyi, membawa semacam kekuatan magis, dan para pendengarnya kesurupan. Asura Tianzun ingin mengatakan lebih banyak, tetapi didorong kembali ke pagoda oleh Ye Chen. Dalam situasi saat ini, Sura Tianzun yang berdarah tidak dapat membantu. Dia juga melirik Nirvana Immortal Venerable, dan pada saat itu juga, dia melirik ke segala arah, dan dia bisa dengan jelas menangkap aura tersembunyi, masing-masing tidak lebih lemah dari Nirvana Immortal Venerable. Setengah terkejut. Permainan ini tampaknya dimenangkan oleh segelintir orang. Yin Ming tersenyum, memandang rendah Ye Chen. Dia lebih bersemangat daripada memandang rendah semua makhluk hidup, karena dia menganggap Ye Chen sebagai lawan nyata, dan perasaan mengabaikan lawannya cukup luar biasa. Itu sulit dikatakan. Ye Chen tersenyum santai, dan menjepit segel dengan satu tangan. Segera, terdengar suara mendengung, dengan dia sebagai pusatnya, radius 100 kaki menjadi daratan, dan di luar 100 kaki, radius 1000 kaki menjadi lubang hitam, dan di balik lubang hitam itu, ada daratan. Heian dari Jalan Kaisar. Ada suara terkejut di kegelapan. Tampaknya itu adalah dewa tua yang bersembunyi di segala arah. Lansia masih tahu barangnya. Ye Chen tersenyum, dan duduk di tanah, kelelahan, mengeluarkan darah dari mulutnya. Situ kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Kata-kata samar datang dari segala arah, dan selain Yang Mulia Abadi Nirvana, 3 Yang Mulia Abadi lainnya berjalan keluar. Ya dewa, Dao Mi Xianzun, Su Mi Xianzun, Tian Mi Xianzun. Seru semua orang lagi, jantung mereka berdebar kencang. Dengan cara ini, satu di timur, satu di utara, dan satu di selatan, semuanya tertutup jubah hitam, tidak dapat melihat kehormatan dengan jelas, hanya tahu bahwa mata tua itu dalam, dan mereka telah menghabiskan kehancuran Taoisme. Betapa Bang Hitam dari Jalan Kaisar. Senior, aku kewalahan. Ye Chen batuk darah, matanya sangat redup. Dikelilingi oleh jutaan pasukan, sosoknya yang seperti setetes air di Taichang sangat sepi. Lalu, kekuatan supernatural macam apa itu? Sebagian besar penonton tercengang, dan banyak dari Yang Abadi mundur tanpa sadar, karena lubang hitam tinggi 1000 kaki itu sangat melahap pasir dan bebatuan yang berterbangan, sisa-sisa tombak yang rusak, pecahan senjata magis, dan mayat tentara dan jenderal surgawi akan semua bisa dibandingkan dengan lubang hitam asalkan mereka lebih dekat ke lubang hitam ditarik masuk, menghilang. Itulah kegelapan Dao Kaisar, yang bisa disebut pertahanan mutlak. Seorang peritua menjelaskan, untuk menghancurkan Ye Chen, kamu lubang hitam itu harus melewati. Kecuali kamu juga tahu keajaiban lubang hitam. Ada beberapa orang yang berpengetahuan luas, terlalu banyak orang tua abadi yang terkejut, dan terlalu banyak orang tua abadi yang menjilat bibir mereka, terkejut karena Ye Chen mahir dalam hal ini. Teknik rahasia, dan juga mengingini kegelapan jalan kekaisaran Ye Chen, itu benar-benar pertahanan mutlak. Kalian bisa melakukannya. Siming dan ketiganya mendecakkan lidah mereka bersamaan. Teknik rahasia ini sangat bagus. Bahkan Sura Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, matanya bersinar terang. Apakah ini lubang hitam? Tianxing penuh rasa ingin tahu. Adapun Yuexin dan Fa Lunwang, mereka masih tenang. Dibandingkan dengan kegelapan jalan kaisar, jalan surgawi Ye Chen di masa lalu adalah urin asli. Misalnya, kegelapan jalan kaisar adalah pertahanan mutlak, dan itu cara hari adalah seni peri melarikan diri. Menarik, sangat menarik. Yin Ming tertawa lagi, dan tidak bisa menahan tepukan tangannya. Lawannya mengejutkannya lagi, dan dia sangat bersemangat. Semakin menakjubkan Ye Chen, semakin dia mengejutkan dunia. Lebih gembira, karena, dialah yang akan membunuh para jenius. Istirahat, biarkan aku istirahat dulu. Ye Chen melambaikan tangannya, dan memasukkan ramuan itu ke mulutnya. Kondisinya memang sangat buruk. Meskipun cara Bang Hitam Kaisar itu misterius, ia membutuhkan mana untuk mendukungnya. Mana habis, dan lubang hitam akan menghilang dengan sendirinya. Istirahatlah adikmu, dan cepat masuk ke lubang hitam. Asura Tianzun mengutuk, setelah menemukan tempat yang aman untuk ditinggali, dan kemudian menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari lubang hitam, jalan buntu dapat dipecahkan. Itu tidak mudah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melirik Misty. Dunia surga berbeda dari dunia manusia, dan ditekan oleh kekuatan misterius ketika si di Dao Heian barusan, dia merasakan semacam perlawanan dan hampir gagal. Sangat mudah untuk memasuki lubang hitam, tetapi apakah Anda bisa keluar darinya adalah soal lain. Menanggapi dengan memori memiliki kelebihan,
tetapi juga memiliki kelemahan. Apa yang disebut kerugian mengacu pada kekuatan mistik dan seni rahasia, seperti keabadian satu pikiran, cara halus kaisar, Del. Semuanya memiliki perlawanan di surga, dan jauh dari kemampuan untuk mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan asli. Selain itu adalah darah. Tampaknya kaisar dan metode abadi ini semuanya mengenali tempat dan asal-usulnya. Dia mempelajari metode abadi di surga dan menyadarinya dengan darah tubuh suci. Karena berbagai alasan, kekuatan banyak seni rahasia telah sangat berkurang, seperti reinkarnasi melawan dunia dan dewa guntur terbang, yang terkadang juga tidak efektif. Wow, apa itu? Ketika mereka berdua sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar gertakan Taibai. Pikiran Ye Chen terputus, dia melihat tanpa sadar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bangun dengan terhuyung-huyung. Saya melihat jalan peri di aspal di tenggara, barat laut dan 4 arah, itu pasti semacam kekuatan gaib dan seni rahasia, yang mengabaikan lubang hitam di tepi hitam jalan kaisar. Dan kastornya tidak lain adalah Nirvana Immortal Venerable dan yang lainnya. Jelas, mereka semua mahir dalam seni rahasia lubang hitam, dan jalan peri itu seperti jembatan. Tetapi pada saat ini, keempat dewa tua telah menginjakkan kaki di jalan abadi dan langsung menuju ke arahnya. Episode 2680 Metode Pinjaman Sementara. Ya, ini benar-benar jalan buntu. Melihat 4 dewa agung yang melangkah di jalan menuju keabadian, para penonton banyak bergumam, dan hati mereka terangkat. Terlalu banyak orang yang masih tidak ingin Ye Chen mati, karena batu kecil ini, orang benar-benar tidak jahat, terutama mereka yang telah meminta Ye Chen untuk membuat alkimia. Adapun yang lainnya, seperti Immortal Xiang dan yang lainnya, wajah mereka menjadi ganas, seolah-olah mereka telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen, dan mereka bersemangat bahkan memikirkannya. Memaksaku untuk bermain dengan hidupku. Raja Iblis Banteng mengeluarkan kapak perangnya, dan iblis-iblis besar melakukan hal yang sama, mereka juga menghabisi orang-orang, mata mereka penuh dengan kegilaan, dan mereka selalu siap untuk menyelamatkan. Ketenangan dunia agak menakutkan, dan semua orang melihat ke sana. Ye Chen terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, ditopang oleh batang besi, dan bahkan tidak bisa berdiri diam. Ekspresinya masih tanpa kegembiraan dan tanpa beban, mengabaikan 4 makhluk abadi yang agung. Seperti yang dikatakan dunia, ini adalah jalan buntu, dengan keadaannya saat ini, mengapa dia membutuhkan 4, salah satu dari mereka dapat membunuhnya. Melihatnya, tepi hitam jalan kaisar perlahan menghilang, dan tidak ada lagi lubang hitam. Dia tidak bisa lagi mendukung jalan keabadian kaisar ini. Dia tidak hanya dihalangi oleh kegelapan, tetapi juga dibatasi oleh dirinya sendiri. Langit. Melihat tepi hitam jalan kaisar menghilang, langkah tidak tergesa-gesa dari 4 dewa agung juga perlahan berhenti. Ada satu yang berdiri di masing-masing dari 4 arah, menghalangi alam semesta ke segala arah, dan Ye Chen tidak dapat melarikan diri dengan sayapnya. Setelah itu, jutaan prajurit dan jenderal surgawi mengelilinginya dari segala arah, dengan roh jahat yang kuat. Melihat ke bawah ke langit yang kosong, sosok Ye Chen yang bergoyang di pasukan Wang yang seperti setetes air di Taichang. Mengapa? Ketiga komandan menghela nafas, siap mati. Ying Jie Tianxing juga memalingkan muka, itu hanyalah kematian. Yue Xin mengambil pedang peri dan mengenakan pakaian perang. Sebaliknya, Falun Wang dan Sura Tianzun memiliki kilasan rasa bersalah di mata mereka yang tegas. Jika Ye Chen tidak menyelamatkan mereka, mengapa dia dikepung? Kamu Chen, kamu kalah. Tawa samar Yin Ming menyenangkan dan menggoda, halus dan agung. Ye Chen tetap diam, mengambil langkah terhuyung-huyung lagi, dan akhirnya berdiri teguh, dengan panik mengorbankan esensi sejatinya dengan darah, sebagai ganti mana yang sangat besar. Mungkin, dia benar-benar kalah. Namun, kalah bukan berarti meyakinkan. Kaisar ke-10 Dacu, pemandangan besar yang belum pernah saya lihat. Bisa dikatakan, kecuali dipukuli oleh istrinya, dia tidak pernah dibujuk, jadi tidak ada alasan untuk menangkapnya tanpa perlawanan. Bahkan jika dia dikalahkan kali ini, beberapa orang harus dikuburkan bersamanya. Jika dia tidak membunuh segunung mayat dan lautan darah, bagaimana dia bisa layak menyandang gelar kaisar, dan dia tidak bisa mempermalukan Chu di negara asing. Tangkap yang hidup. Yin Ming tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Di bawah perintah, para prajurit dan jenderal surgawi dari segala arah bergegas menuju Ye Chen seperti gelombang laut. Kering. Raja Iblis Banteng meraung, dan memotong sungai peri dengan kapak,
dan semua monster besar bergegas, masing-masing membawa seorang pria, dengan aura mengerikan dan pegunungan iblis yang mengamuk. Hewan jahat di dunia bawah, beraninya kamu melakukan kesalahan. Dengusan dingin pecah, tidak ada ketiadaan dalam kegelapan, dan yang abadi muncul lagi, dan memusnahkan Raja Iblis Banteng Xianhe dengan satu telapak tangan. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Urutan yang abadi sedingin es, dan orang-orang kuat yang tersembunyi di surga terwujud satu demi satu, menghalangi Raja Iblis Banteng dan yang lainnya, dan langit dan bumi hancur berkeping-keping. Seketika, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Yin Ming tertawa menggoda, dan dengan santai melirik ke sana. Dia tahu bahwa ada kekuatan besar di alam abadi yang bersembunyi di segala arah, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Dia ingin menangkap Ye Chen dan membersihkannya di samping satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat memikirkannya. Mereka semua gelisah dan cemas untuk menemukan kematian. Dia lebih peduli tentang Ye Chen daripada mereka. Ye Chen melihat Bull Demon King dan yang lainnya, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan persahabatan yang tidak pernah mati, tiba-tiba membunuhnya untuk menyelamatkannya. Apakah kamu masih akan menangkapnya? Daomi Xianzun mendengus dingin, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, melintasi alam semesta, dan menekan Ye Chen dengan telapak tangan, terukir dengan kekuatan penyegelan di telapak tangan, dan ingin menggunakan metode ini untuk menyegel Ye Chen, penguasa surga Said, untuk menangkap hidup-hidup. Aku datang. Asura Tianzun berteriak keras, bergegas keluar dari pagoda, dan meledakkan alam semesta dengan pukulan. Namun, tidak peduli seberapa mendominasi dia dengan tinjunya, akan sulit untuk mengalahkan Immortal Daomi dengan telapak tangannya. Baru saja, dia jatuh ke langit, tulang tinjunya meledak, dan darah serta tulang beterbangan. Dia, sial, teriak Asura Tianzun dengan marah, dan dia juga seorang master yang menolak untuk mengaku kalah. Dia ingin bertarung lagi dan bertarung dengan Daomi Xianzun selama 800 ronde. Namun, Ye Chen lebih cepat, menyeretnya ke dalam pagoda dengan satu tangan, dan menjejalkannya kembali dengan Falun Wang dan yang lainnya yang ingin membantu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup, Anda akan mendekati kematian jika Anda keluar. Perintah Yin Ming adalah menangkap orang hidup-hidup. Dalam waktu singkat, tidak ada yang akan membunuhnya, tetapi Si Ming dan yang lainnya berbeda. Tidak ada yang peduli. Jika dia mati, dia akan mati. Jika dia bodoh, dia akan terhapus. Zundi kecil, apakah kamu masih ingin melawan binatang buas yang terperangkap? Jangkap adikmu. Ye Chen mengutuk, menoleh dan lari. Kemana harus pergi? Sumi Xianzun mendengus dingin, dengan jari terukir segel, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen. Ye Chen langsung menerapkan Kaisar Daomi Miao, menghindari larangan itu. Yang Mulia Jimmy yang abadi terkejut, roh batu kecil yang terluka parah ini benar-benar di luar dugaannya, dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang Dao, dan seni peri ilusi ini juga merupakan anugerah, dia telah menerima pedang darinya sebelumnya, dan sekarang dia masih mengembalikannya seperti ini hidup seperti naga dan harimau. Segel lebih awal. Yang Mulia Tianmi berkata dengan tenang, satu demi satu, memblokir Ye Chen di langit, tidak berani membunuh, dan melarang makhluk abadi yang bergerak. Mereka tidak membunuh, tetapi Ye Chen menyadarinya, satu tongkat lebih ganas dari yang lain, esensi yang terbakar dengan gila-gilaan, memberkati mana dengan gila-gilaan, serangkaian cara keabadian kaisar, sering, dan masih lolos oleh pengemudi. Sungguh aneh. Keempat Dewa Agung menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Ketekunan Ye Chen dan suasana bertarung Ye Chen jauh melebihi harapan mereka. Mereka berempat bekerja sama dan gagal menang di tempat. Ini pertama kalinya mereka melihat monster seperti itu. Meskipun mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka dan tidak membunuh mereka, roh batu kecil yang terluka parah ini terlalu ulet. Alasan mengapa kamu menelan pil Kaisar Dao Divine? Keempat berpikir di dalam hati mereka, dan menemukan alasan untuk keraguan mereka sendiri yang bukan alasan. Terus terang, mereka menipu diri sendiri dan orang lain. Jika dia berkultivasi untuk sukses besar di masa depan, itu bagus. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran besar pecah dan mengguncang dunia. Empat Dewa Agung secara pribadi menangkap mereka, dan para prajurit dan jenderal surgawi tidak dapat campur tangan, jadi mereka semua mengepung mereka ke segala arah. Dua lingkaran pertempuran berjalan lancar. Dapat dilihat bahwa Ye Chen dan yang lainnya benar-benar dirugikan. Meskipun Raja Iblis Banteng dan kelompok monster besarnya dapat bertarung, mereka tidak dapat menahan orang-orang kuat di Istana Surgawi.
Keempat dewa besar keluar bersama hanya untuk menangkap Zundi kecil, cek. Bahkan jika kamu tertangkap, itu tidak memalukan. Apakah orang-orang di dunia Sanxian gila? Pengadilan surgawi adalah pertempuran seperti itu, dan kamu masih ingin menyelamatkan orang. Saya mungkin sudah gila. Diskusi juga dimulai, semua orang meletakkan tangan mereka di tangan mereka, mendesah dan berbicara terus-menerus, dan memainkan peran penonton dengan jelas. Sialan, ini semacam pertarungan satu lawan satu. Raja Iblis Banteng mengutuk dengan keras, kecuali Ye Chen, dia adalah orang yang paling kacau. Dia tidak takut bertarung sendirian, tetapi takut akan perkelahian geng. Setan besar lainnya tidak jauh lebih baik, mereka bertarung dengan sengit, dan kemampuan mereka untuk mengutuk orang tidak tercakup. Dalam hal ini, ada banyak orang kuat di Istana Surgawi, dan jika ada perintah untuk tidak tinggal, mereka yang memerintahkan semuanya adalah tangan mati. Engah. Disertai dengan semburan darah, Ye Chen jatuh ke langit, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Empat dewa besar terlalu kuat, dan mereka diblokir sampai mati. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia masih gagal melarikan diri, dan hanya setengah hidupnya yang tersisa dalam pertempuran. Kali ini, dia sedikit lebih jujur. Menjadi tidak jujur. Tidak berhasil lagi, saya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan saya batuk darah, dan saya tidak memiliki bentuk sama sekali. Segel. Immortal Daomi mengangkat tangannya dan menutupinya dari langit. Namun, sebelum cetakan telapak tangan ada di tubuhnya, dia melihat cahaya peri keluar dari tubuh Ye Chen, menyatu dengan kekuatan misterius. Bisakah perisai juga digunakan? Si Ming Xingjun terkejut, ekspresinya heran, dan ekspresinya luar biasa. Bukan hanya dia, tapi bahkan Ye Chen tercengang. Sejak hari dia menjadi roh pil, dia telah memblokir metode pinjaman. Dalam keadaan seperti itu, Raja Manusia masih bisa berkomunikasi, yang sungguh di luar dugaannya. Ngomong-ngomong, kapan penghalang langit akan menghilang? Tuhan tahu. Tidak masalah. Ye Chen tersenyum, dan matanya yang redup bersinar terang karena terkejut. Tidak ada jalan yang tak tertandingi, dan salah satu alasannya adalah memecahkan kebuntuan ini. Setelah kembali ke kampung halamannya, ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan, seperti menyembuhkan lukanya, seperti membawa kembali beberapa harta, yaitu, Kaisar Jalan Ekstrim. Suara mendesing. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menghilang dengan deru. Mundur. Melihat Ye Chen menghilang, Raja Naga mendesis, dan yang pertama pergi, bukan karena dia takut, tapi karena dia benar-benar kewalahan. Jika pertarungan berlanjut, semua orang harus menjawab di sini. Dibandingkan dengan jutaan pasukan di surga, mereka semua adalah selokan kecil. Mengejar. Orang kuat di Istana Surgawi mendengus dingin, terengah-engah, semua kewalahan, momentumnya terhubung, dan alam semesta bergejolak. Bercanda, pengadilan surgawi adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau. Diiringi oleh gemuruh yang memudar, dunia jatuh ke dalam ketenangan. Empat dewa besar sedikit mengernyit, dan mereka dapat melihat bahwa itu adalah alasan, tetapi mereka tidak berpikir ada tipuan seperti itu. Menarik. Yin Ming tersenyum lagi, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini memalukan. Para penonton terbatuk, begitu pula para prajurit dan jenderal surgawi, yang benar-benar lengah dengan alasan. Tunggu. Meskipun Ye Chen menghilang, orang-orang di dunia itu tidak pergi. Mengetahui bahwa itu meminjam hukum, maka akan ada waktu untuk kembali, dan ketika Anda kembali, Anda akan tetap berada di tempat yang sama, tunggu saja, itu tidak lebih dari masalah waktu. Sejak saat itu, Yin Ming duduk kembali di kursi naga, empat dewa besar menghilang lagi, para prajurit dan jenderal surgawi mulai berbaris lagi, dan penonton dari segala arah juga mengangkat tangan, menunggu Ye Chen kembali. Dengan kata lain, wajah Ye Chen cukup besar. Untuk menangkapnya, keributan besar terjadi. Untuk menunggunya, dia juga melakukan pertempuran besar, lebih kuat dari Asura Tianzun, tidak pernah mendapat kehormatan seperti itu di masa lalu. Orang dengan wajah paling ganas adalah Dan Shen, yang menggertakkan giginya saat dia melihat ke tempat Ye Chen menghilang. Itu jelas ada di sakunya, tetapi sesuatu terjadi tiba-tiba. Setelah kerja keras ribuan tahun, dia mendarat dalam situasi seperti itu. Dia tidak hanya membuat gaun pengantin untuk Ye Chen, tetapi juga membuat gaun pengantin untuk Yin Ming. Tidak ada kecelakaan Ye Chen Hui ditangkap oleh Yin Ming. Begitu Yin Ming menjatuhkannya, dia pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Meminta, Yin Ming, tangkap keras. Apakah dia berani?